wabarakatuh. Baik adik-adik, kita akan mempelajari materi kita di bab keempat, yaitu tentang pencerminan dan simetri lipat. Sebelum kita mulai, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dapat bermanfaat pula bagi orang lain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah adik-adik, kita masuk ke materi pencerminan dan simetri lipat. Setelah mempelajari ini, kamu diharapkan mampu, yaitu yang pertama memahami sifat-sifat pencerminan. Sifat-sifat pencerminan ya. Kemudian kamu memahami arti sumbu simetri itu apa, simetri lipat itu apa, dan jumlah simetri lipat itu apa ya. Jadi kamu tahu semua kalau ditanya sumbu simetrinya yang mana, simetri lipatnya di mana, atau seperti apa simetri lipatnya, kemudian jumlah simetri lipatnya ada berapa, kayak gitu. Yang ketiga, memahami simetri lipat pada bangun datar. Nanti kita kasih contoh-contohnya beberapa bangun datar. Mungkin semua bangun datar kita bahas, simetri lipatnya tuh ada berapa sih, dan posisinya di mana, kayak gitu. Kemudian memahami simetri lipat pada huruf abjad. Ya, jadi ada huruf abjad A, B, C, D, itu simetri lipatnya ada berapa dan posisinya ada di mana. Kayak gitu ya. Dan simetri lipat, kakak mohon maaf nih, ada materi yang kelewat. Harusnya ada simetri lipat pada benda-benda di sekitar kita. Ya, tapi kalau kamu sudah paham konsep simetri lipat dan jumlah simetri lipat, ya, apapun bendanya, mau bangun datar, mau huruf abjad atau benda lainnya, kamu akan bisa menentukan simetri lipatnya. Kemudian yang kelima, kamu diharapkan mampu menggambar bayangan dari pencerminan. Seperti itu. Jadi pencerminan dan simetri lipat ini adalah dua materi yang hampir mirip ya, hampir mirip ya. Apa sih bedanya? Yuk kita simak materi berikutnya. Apakah kamu pernah bercermin? Nah, kita lihat di sini ada gambar kucing lagi bercermin ya. Tapi ini hanya ilustrasi ya. Kok kucing bercermin malah bayangannya malah singa ya. Nah, ini biar kalian tertarik kayak gitu. Pernahkah kamu bercermin? Nah, yang kalian lihat di dalam cermin itu dinamakan bayangan. Jadi ini kalian nih. Kalian objeknya atau benda deh, benda. Ini cerminnya. Nah, yang ini yang hasil pada cermin ini disebut juga bayangan. Jarak kita ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Artinya, semakin dekat kita ke cermin, maka bayangannya semakin dekat ke cermin. Semakin jauh benda ke cermin, semakin jauh juga bayangannya ke cermin. Kayak gitu. Nah, ini nanti ada di sifat-sifatnya. Kita pelajari satu persatu sifat-sifatnya. Yang pertama, posisi gambar bayangan sama dengan posisi benda. Nih, misalnya posisinya nih bendanya di bawah, maka bayangannya juga di bawah. Kalau bendanya di atas, bayangannya di atas. Kemudian jarak bayangan dari cermin sama jaraknya benda dengan cermin. Ya, kayak tadi udah dibilangin ya. Misalnya bendanya ke cermin 5 cm, maka dari cermin ke bayangan juga berjarak 5 cm. Kemudian yang C, ukuran bayangan sama besar dengan ukuran benda. Nih, jadi kalau kucing, pastinya kan bayangannya juga harusnya kucing. Kucingnya kecil, maka bayangannya juga kecil. Nah, ini maksudnya sifat pada cermin datar ya adik-adik ya. Karena ada beberapa cermin, ada cermin cembung, ada cermin cekung. Maka kalau cermin cembung dan cermin cekung nggak masuk ke sifat-sifat yang ada ini. Ini. Ya, kita lagi bahas cerminnya cermin datar yang biasa kita pakai di rumah ya untuk ngaca. Karena ada cermin cembung seperti cermin pada motor. Ya, pada spion motor itu bukan cermin datar adik-adik. Makanya nanti sifatnya berbeda, ada yang berbeda sifatnya. Kemudian yang D, letak gambar bayangan dan benda tegak lurus dengan cermin. Nah, ini tegak lurus.
Tegak lurus tuh maksudnya seret, di sininya juga, di sini bayangannya lurus. Jadi nggak mungkin bendanya di sini, bayangannya di sebelah sini. Nggak mungkin, dia hanya tegak lurus. Ya, bayangannya di sini, misalnya bendanya di sini, bayangan di sini, tidak mungkin kayak gitu. Kemudian yang terakhir, garis cermin ini disebut juga dengan garis simetri atau dikenal dengan sumbu simetri. Jadi sumbu simetri pada pencerminan itu, sumbu simetrinya ya cermin itu. Ini sumbu simetrinya. Makanya kan tadi jarak ke benda sama dengan jarak ke bayangan. Dari sumbu simetri, jarak ke benda sama dengan jarak dari sumbu simetri ke bayangan. Oke, lanjut. Tanggung. Simetri lipat. Kita berikutnya simetri lipat, pencerminan udah dibahas. Sekarang kita bahas simetri lipat. Ketika kamu melihat sebuah persegi panjang, cobalah kamu lipat pas di tengah-tengahnya, seperti ini. Pas di tengah-tengahnya, menurun dari atas ke bawah. Nah, maka ketika dilipat di sini, yang sudut kiri akan pasti tertutup ke sudut yang kanan. Yang kiri bawah pasti akan tertutup ke kanan bawah. Nah, ini disebut juga dengan simetri lipat. Yang dia tidak berubah posisinya, tetap ini disebut juga dengan sumbu simetri. Apa namanya? Sumbu simetri. Oke, satu. Selain dia tengah-tengahnya atas ke bawah, bisa juga mendatar ya. Kita lipatnya mendatar. Jadi nanti kiri atas bertemu dengan kiri bawah. Kanan atas bertemu dengan kanan bawah. Nah, ini dia. Ya, jadi pada bangun persegi panjang mempunyai 1, 2 simetri lipat. Ya, punya 2 simetri. Maaf terputus sedikit. Oke, kita lanjut. Kita pengenalan simetri lipat yang pertama pada bangun datar, yang kedua pada huruf kapital. Aduh, kakak lupa, harusnya ada satu lagi nih, pada benda-benda di sekitar kita. Ya, untuk yang satu lagi nanti deh mungkin materi tambahan dari kakak. Ini pertama pada bangun datar kita akan kenal simetri lipat pada persegi, segitiga, dan trapesium dan lain-lain. Pokoknya semua bangun datar kita bahas nanti. Kemudian pada huruf kapital kita akan pelajari simetri lipat pada huruf A, pada huruf B, pada huruf C, pada huruf D, dan lain-lain ya. Beberapa huruf nanti kita jadikan contoh simetri lipatnya seperti apa sih, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Simetri lipat ini. Kamu kan udah pernah belajar adik-adik bangun datar ya. Dia tuh keempat sisinya sama panjang. Keempat sisinya sama panjang. Berarti bentuknya sangat beraturan. Persegi atau bujur sangkar mempunyai 4 simetri lipat. Ini nih yang garis putus-putus ini. 1, ketika ini jadi sumbu simetri, maka D bertemu C, A bertemu B. Simetri lipat yang kedua, ini yang mendatar. Ketika ini jadi simetri lipat, D tertutup ke A, C tertutup ke B. Kemudian yang ketiga, simetri lipatnya ini yang serong. A dan C akan menutupi B. Ini tuh bentuknya nanti jadi seperti segitiga ya adik-adik ya. Ketika dilipat D ke B, bentuknya seperti segitiga. Jadi begini. Yang terakhir, simetri lipatnya atau cerminnya itu D ke B. D ke B. Maka C akan tertutup ke A. Ini jadi seperti segitiga juga nanti setelah dilipat. Nah itu. Jadi intinya kan simetri lipat bisa melipat bangun menjadi dilipat 2 dan tanpa ada yang terlebih atau yang terkurangi, ya. Tidak ada yang lebih kelebihan, nggak ada yang kurang. Jadi tertutup seluruhnya. Oke. Berikutnya pada persegi panjang, kita lihat yuk ada berapa tadi udah kita bahas ya sebelumnya. Ini 1, ini 2. D ketemu C, A ketemu B, atau kalau ini jadi cerminnya, atau yang mendatar jadi cerminnya, D ketemu A, C ketemu B. Pada segitiga sama sisi, dia kan panjang sisinya sama semua. Itu yang pertama, yang tengah, yang C jadi cermin, maka A ketemu B. Yang A jadi cermin, C ketemu B. Atau yang B jadi cermin, C ketemu A. Berarti pada segitiga sama sisi, banyak simetri lipatnya adalah 3. Oke. Pada segitiga sama kaki kita lihat.
nih segitiga sama kaki. Dia garis C ini. A akan bertemu di B, kayak gitu. Beda ya, sama-sama sisi ya. Karena kalau misalnya kita B, kita jadikan cermin. Misalnya ke sini. Tuh, kecil doang dia. A ketika dilipat nggak bakal sampai ke C, kurang nyampe. A-nya cuma nyampe setengah sini doang. Berarti dia nggak bisa. Hanya bisa yang C jadi simetri lipat ya. Baik. Nah, untuk segitiga sebetulnya ada dua lagi adik-adik ya. Ada dua lagi. Segitiga siku-siku sama sembarang. Nah, itu tugas kalian. Ada berapa sih segitiga siku-siku sama sembarang simetri lipatnya? Coba kalian pikirkan ada berapa. Nah, kemudian trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki ini dia sumbu simetrinya ini. D nyampe nih ke C sama jaraknya. Dan A ke B juga jaraknya sama. Dia akan ketutup A ke B. Kalau misalnya miring seperti ini, mendatar cerminnya, ketika dilipat D nggak bakal ketutup ke A karena D cuma sampai sini, A-nya kejauhan. C juga nggak bakal ketutup ke B karena C hanya sampai sini, B-nya masih kejauhan. Nah, berarti hanya satu simetri lipat. Pada trapesium sembarang di sini, ketika kita potong di sini misalnya, bolehlah yang atas ketemu, tapi yang bawah nggak ketemu. Atau mendatar apalagi ya, sangat tidak bisa. Untuk trapesium sembarang sama trapesium siku-siku, dia simetri lipatnya 0 atau tidak memiliki simetri lipat. Kemudian pada jajar genjang, kita bayangkan pada jajar genjang nih. Coba Kaisan. Kaisan coba gambarkan ya. Pensil. Nah nih. Kita lihat pada jajar genjang di sini. Misalkan ini kita simetri lipat ini. Ketika dilipat ini hanya bisa ketemu di sini, nggak bakal nyukup ke sini ya. Yang ini juga ketika ke bawah malah kejauhan, kayak gitu. Kemudian misalnya ini cerminnya ini, ketika dilipat ini cuma nyampe sini. Dan ini bakal kejauhan sampai ke sini. Berarti jajar genjang tidak memiliki simetri lipat atau 0. Oke, next. Belah ketupat itu dia diagonal 1 jadi cerminnya, A ketemu di C. Atau diagonal 2, AC jadi cermin, maka D dilipat ketemu dengan B. Ketika miring nggak bisa ya. Ketika miring nanti ininya nih sudut B nanti ke sini dia. Gak bakal menutupi ke C. Kayak gitu. Nah, untuk layang-layang, dia simetri lipatnya hanya menurun. Hanya dari atas ke bawah. Garis BD ini simetri lipatnya. Maka A menutup di C. A menutup di C. Kalau dibuat mendatar begini, B ketika dilipat nggak bakal cukup sampai D. Kayak gitu. Oke, next berikutnya elips atau oval. Pada elips atau oval, dia elips sama oval itu berbeda dengan lingkaran ya adik-adik ya. Dia nggak sama dengan lingkaran. Kalau lingkaran itu kan lihat sempurna dia. Panjangnya sama semua, beraturan, sangat beraturan. Kalau elips itu seperti lonjong ya, ada yang panjangnya, ada yang pendeknya. Nah, pada elips atau oval, elips ovalnya ini yang beraturan ya tentunya. Dia hanya punya dua simetri lipat. Ini menurun sama mendatar. Kalau AC jadi cermin, maka D akan ketemu di B. Kalau DB jadi cermin, maka A akan ketemu C. Kayak gitu. Nah, berikutnya. Aduh. Ini lupa diganti, maaf. Ini harusnya lingkaran. Lingkaran mempunyai simetri lipat tak terhingga. Kenapa sih tak terhingga? Karena tuh, nah kakak coba gambarkan. Karena tuh lingkaran kalau kita potong pas di tengah-tengahnya, kita lipat dari tengah-tengahnya, pasti dia akan menutupi semuanya. Ini ketutup di sini. Satu. Coba kalau mendatar. Ini jadi cermin. Ini ketutup ke sini. Ini ketutup ke sini. Coba serong. Bisa juga. Ini ketutup ke sini. Serong lagi. Di antara serongnya di sini bisa ketutup juga.
Pokoknya dia banyak banget ya. Yang penting di tengah-tengah kita lipat pas di tengah-tengah, dia pasti ketutup semua. Makanya dikatakan bahwa pada lingkaran simetri lipatnya tak terhingga. Begitu adik-adik. Oke, next kita lanjut. Kita kenalan simetri lipat pada huruf. Yang pertama ada huruf A. Huruf A ini, pada huruf A simetri lipatnya dia hanya satu, hanya menurun. Kita lipat, nih kakinya ketemu. Kalau miring, kalau mendatar pasti nggak bakal ketemu. Kalau mendatar. Yang B lipat ke bawah, yang C hanya bisa lipat ke bawah. Kalau lipat ke samping nggak sama ya. Yang D lipat ke bawah, lipat ke samping juga nggak sama. Yang E lipat ke bawah, lipat ke samping, di sini ada garis, di sono nggak ada garis kan gitu, nggak ketemu. Maka dari huruf A sampai E itu semua simetri lipatnya satu, hanya satu, hanya satu. Sekarang kita lihat yang F. F kalau kita lipat di tengah-tengah misalnya, nggak bakal ketutup semua. Di sini kiri ada garis, kanannya kosong, nggak ada garis, berarti nggak bisa untuk yang menurut. Coba mendatar. Kalau bayangkan cerminnya mendatar di tengah-tengah. F dilipat ke bawah, nggak, di sini nggak ada garis, di sana ada garis, nggak bisa lagi adik-adik, masya Allah ya. Nah huruf G untuk mendatar bentuknya beda, maupun menurun, di sini garisnya full, di sini nggak ada garis, berarti G juga tidak punya simetri lipat. Ingat ya, huruf apa yang nggak punya simetri lipat? Diantaranya huruf F dan huruf G. Ini nggak punya simetri lipat, ini juga nggak punya simetri lipat. Nah sekarang kita lihat yang H. H itu ada dua, menurun sama mendatar. I menurun. J ya lihat bentuknya aja nggak bagus ya. Ini nggak ada simetri lipatnya yang J. Nah silahkan kalian cari huruf-huruf lainnya. Huruf berikutnya J, K, L, M, N dan seterusnya. Ada berapa sih? Kakak tanya nanti untuk huruf paling banyak ada simetri lipatnya berapa? Apakah ada yang 3? Ada nggak yang huruf simetri lipatnya 3? Ada yang 4 nggak? Ada yang 5 nggak? Atau ada nggak huruf yang simetri lipatnya tak terhingga? Banyak banget. Nanti kakak tanya ya, huruf apa yang simetri lipatnya tak terhingga? Oke. Oke, next kita lanjut. Di sini ada pencerminan. Bab pencerminan. Pencerminan tuh gini, cara gambar pencerminan. Kita lihat di sini ada benda nih. Ini ada objek nih. Ini ada objek benda. Hasil cerminannya gimana? Karena cerminnya miring, maka hasil pencerminannya, bayangannya juga miring. Nggak mungkin dia jadi tegak di sini, nggak mungkin jadi tegak. Maka harus miring juga. Tuh lihat di sini hasil pencerminannya ya. Kakak buat hasil refleksinya di sini. Refleksinya di sini. Kita lihat di sini. Titik yang depan, titik yang pertama, itu kan paling dekat cermin. Maka kita buat gambarnya paling dekat ke cermin. Yang kiri agak jauh dikit, maka di sini juga agak jauh. Ingat ya, harus tegak lurus ya tadi sifatnya. Yang kanan agak jauh dikit, agak jauh juga kita buat. Yang kiri belakang jauh sekali. Nah ini. Yang kanan belakang jauh sekali. Nah yang tengah-tengah agak maju dikit, agak dekat ke titik pertama ya. Ini. Nah itu. Jadi cara buat pencerminan bayangan itu, buat dulu titik-titiknya adik-adik, sesuaikan. Misalkan nih jarak dari sini ke sini 2 cm, maka dari sini ke sini juga harus 2 cm. Jarak dari sini ke sini 5 cm misalnya, maka dari sini ke belakang juga harus 5 cm. Begitu teknik untuk menggambar pencerminan. Oke, sekarang kita tinggal hubungkan garisnya. Ini mohon maaf ya kalau kurang lurus, karena drawingnya ini yang standar aja. Ya, bayangin aja gambarnya lurus. Nah, ini tinggal kita hubung-hubungkan. Nah. Nah, itu. Nah, alhamdulillah ya. Ini hasil pencerminannya tuh. Sama kan sama yang atas gitu. Titik B kan paling dekat sama cermin, maka bayangannya paling dekat. Titik C di atas dan agak jauh, maka C aksennya bayangannya agak jauh. Titik A di bawah kiri, maka titik A-nya di kanan kiri. Dia di kanan kiri, maaf. Di kanan bawah, dan dia paling jauh dan dia jauh dari
min. Intinya tuh kalau kita mau buat pencerminan, misalnya nih aksen-aksen ini bayangannya ya. Kalau mau buat bayangan itu ukur dulu dari cermin ke titiknya itu berapa ya? Oh, 2 cm. Maka kita ukur ke sini juga harus 2 cm. C dari cermin ke C, oh 6 cm. Maka bayangannya C aksennya dari cermin ke C aksen juga harus 6 cm. Begitu juga seterusnya. Ketika kalian udah dapat titik-titik-titiknya, udah dapat titik-titik-titiknya, tinggal hubungkan garisnya seperti itu. Ya. Nah, ini. Oke, next. Oke, alhamdulillah. Kini aku sudah paham apa itu simetri lipat dan pencerminan. Sekarang saatnya kita latihan soal. Kerjakan latihan soal pada modul kelas 3 halaman 44. Demikian adik-adik, mudah-mudahan dapat dipahami dan kita semakin tambah pintar dan bermanfaat bagi banyak orang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.